Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Jenderal Sudirman, Bapak Agus Haryan. Yang kami hormati, narasumber kedua kita, Bapak Bambang, Sekjen Satrian Praja. Yang kami hormati pula para kades dan pendamping desa yang telah berkenan hadir pada acara FGD hari ini. Dan tidak lupa juga tentunya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para peserta yang telah berkenan hadir di acara FGD ini atas dasar concern bersama kita, yaitu mengenai SDGs desa di Kabupaten Banyumas. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas dasar izinnya lah kita semua dapat berkumpul pada acara FGD hari ini. Hadirin sekalian, izinkanlah saya, Cika Cahyani, sebagai Master of Ceremony untuk memandu acara Forum Group Discussion dengan tema Upaya Melokalkan SDGs, Strategi Kabupaten Banyumas dalam Mengelola Desa. Saya akan membacakan susunan FGD kita sebagai berikut. Pertama, ada pembukaan oleh MC. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan dan pembukaan oleh Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Jenderal Sudirman. Keempat, foto bersama dan coffee break. Kelima, paparan narasumber pertama. Keenam, paparan narasumber kedua. Ketujuh, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup dan dilanjut dengan makan siang. Sebelum melanjutkan acara selanjutnya adalah marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para hadirin sekalian, baiklah, kepada Bapak Agus Haryanto, tempat dan waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Bambang. Ini Pak Bambang semua ya, sebenarnya kita Bambang dari Bambang nasional. Ini saya kan Agus nih, Agus Bambang Asep. Itu nama-nama yang hampir punah Bapak Ibu. Makanya kita bikin persaudaraan itu biar paling tidak ya kita jadi orang terakhir ya punya nama Agus. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Bambang dan Pak Bambang, dua narasumber kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua Sudirman Center for Global Studies atau Laboratorium Hubungan Internasional dalam hal ini dipimpin oleh Ibu Dr. Tunjung Linarwati. Yang saya hormati rekan-rekan dosen, kemudian para pendamping desa, juga mahasiswa dan pendamping desa ya semuanya, kemudian juga terus dengan mahasiswa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di sini untuk melanjutkan ya tradisi kita untuk berdiskusi mengenai bagaimana pengembangan desa. Tahun kemarin kita mengundang Pak Kepala Bapeda untuk membedah sebenarnya mengenai bagaimana SDGs di Banyumas. Karena sebelumnya penelitian kita tentang inisiatif pemimpin desa ya, untuk memajukan desa. Nah, tapi tahun kemarin kami mendapatkan narasumber yang cukup luar biasa yang membuka kita untuk masuk ke penelitian tentang SDGs. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di sini untuk membahas. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta ya, pembicara peserta dan organizer yang sudah mempersiapkan acara pada hari ini, sehingga nanti kita berharap acara ini sudah berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah penelitian ini adalah penelitian yang diselenggarakan oleh kita, beberapa penelitian di jurusan. Jadi ada beberapa topik yang nanti akan juga mungkin masuk ya dalam diskusi baik mengenai SDGs, bagaimana mengenai sustainable tourism dan sebagainya yang nanti mungkin akan menjadi bahan diskusi dalam penelitian hari ini. Dan nanti Pak Bambang dan Pak Bambang akan banyak pertanyaan tulisnya sudah disiapkan oleh teman-teman, banyak sekali pertanyaan yang mungkin teman-teman di kampus ingin tahu bagaimana SDGs itu diimplementasikan di desa.
Juga kebetulan kami juga sudah berdiskusi dengan Mas Imam ya mengenai pengembangan desa Pandak, dan kita diskusi banyak juga mengenai hal tersebut. Sehingga hari ini kita berharap nanti kami dari jurusan peternakan bisa mendapatkan banyak sekali masukan dari Bapak Ibu semua bagaimana pengembangan desain untuk jurusan internasional preparatif. Yang terakhir ya, saya mewakili rekan-rekan di jurusan internasional memohon maaf ya apabila selama Bapak Ibu mulai dari datang tadi, kemudian pelaksanaannya, dan juga nanti di akhir ada hal yang mungkin dirasa kurang, misalnya kopinya kurang pahit, gulanya kurang banyak, itu nanti bisa diambil gula isop yang manis, atau hal-hal yang lain yang terkait dengan pelaksanaan baik di kawan dan sebagainya. Oleh karena itu saya selaku perwakilan dari Kodim Nasional yang ini mohon maaf kepada Bapak Ibu terkait dengan kekurangan kami dalam menyambut Bapak Ibu maupun dalam pelaksanaannya. Kami berharap agar kerjasama ini tidak yang terakhir ya, tapi justru kerjasama ini nanti akan melahirkan kerjasama yang lebih banyak lagi. Sebagai request dari panitia untuk membuka acara hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara pada pagi hari ini dengan judul ini Focus Group Discussion, upaya melokalisasi SDGs strategi Kabupaten Banyumas dalam mengelola desa. Dengan ini kita buka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang berkenan. Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus Haryanto atas sambutan dan pembukaannya. Berikutnya adalah foto bersama yang akan dilanjut dengan coffee break. Untuk itu mobilisasi akan saya serahkan kepada panitia. Udah bisa dimulai kan? Saya mau ini Pak Agus mau foto dulu. Selamat Ibu Bapak Gawati ya, dokter ya, MSc. Susah nggak itu dapat dokter Ibu? Saya yang saya hormati ketua pelaksana kegiatan ini, yang saya hormati dari PPTI yang saya baca Pak Bapak yang mewakili dari Pak Ketua Pak Sebudin ya, Ketua Geologi Jakarta. Yang saya hormati TA, saya diundang ya, korbannya kita tidak akan hadir dari Pendamping Desa Mas Iman, Pak Febri, dan yang saya hormati, Mas Sasmito, ya Mas Sasmito, bacanya sih, saya ngarang satu desa itu susah, yang dihafal paling yang cari cantiknya aja gitu. Saya hormati teman-teman dari dosen ya, jurusan hubungan internasional ya, hubungan internasional, dan mahasiswa siswi ya dari jurusan hubungan internasional, terus juga dari perwakilan dari Perikatan sama Bangsa ya, Pak Satrio Rani juga diundang, saya di undangannya, serta teman-teman semua yang mungkin saya lupa menyebutkan satu persatu karena saya juga buru-buru untuk datang ke sini menyiapkan materinya. Terus sebenarnya materinya yang datang masih Iman sebenarnya, dan minta materinya tiba-tiba jadi peserta. Ya ini di Kemendes ini sudah dapat sertifikat akil Mas ya untuk ber-SDGs. Jadi dia sebenarnya yang harus duduk di sini harusnya saya, tapi karena di mewakili dinas jadi saya harus. Nama saya Bambang Junedi SIP. Saya lahir di Medan 10 Juni 1981 ya. Terus saya menempuh pendidikan di jurusan ilmu pemerintahan Universitas Gadjah Mada, masuk 2000, lulus 2004. Jadi saya 81, berarti umur saya 21 ditambah 20 ya.
jadi 41. Sudah mulai berubah Bapak. Jadi mungkin ya apa ya, penyampaian saya juga jadi bersifat umum saja berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Sebelumnya saya juga ketemu dengan dari PPM Pak Ulul ya, Pak Ulul, dan kita kemarin berbincang berkaitan dengan pengembangan potensi desa. Jadi sebenarnya antara kampus dengan desa terlalu jauh jaraknya. Bagaimana kita bisa mengembangkan potensi kalau kita diri sendiri aja nggak kenal, dengan masuk hubungan internasional karena memang minatnya di sana. Apa namanya? Passionnya di sana. Kalau ngambil ekonomi karena passionnya di sana. Nah kalau ditanya anak passionmu apa? Nggak tahu, bingung kan mau jurusan apa. Begitu juga dengan mengembangkan desa. Terima kasih Pak Heru, ini dari TA, dari PAPM Pak ya, tenaga pemberdayaan masyarakat, bosnya Mas ini Mas Iman. Jadi dulu itu untuk rencana pembangunan kita memakai Permendagri 114 tentang pedoman rencana pembangunan di desa, dan Kemendes sudah memberikan Permendes nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan desa. Sama-sama perencanaan pembangunan tapi beda ininya tujuan. Kalau di Permendagri tujuannya hanya melaksanakan kegiatan, tetapi kalau di Permendes itu tujuannya adalah mencapai capaian SDGs. Ya, makanya di tahun 2021 kemarin seluruh desa di Kabupaten Banyumas melakukan pendataan SDGs melalui menggunakan dana desa yang dipandu oleh para pendamping desa dan lokal desa dan dikoordinasikan oleh TA melalui aplikasi dari Kemendes. Dan insya Allah tahun 2023 akan ada perbaikan data. Di tahun 2021 ada kekurangan berkaitan dengan kesiapan dari infrastruktur jaringan komputer. Jadi ketika penginputan data seluruh Indonesia itu ada ekrannya. Tetapi di tahun 2023 masalah itu teratasi sehingga nanti ada perbaikan data berkaitan SDGs. Itulah bagaimana nanti desa mengenal dirinya sendiri. Dengan capaian SDGs itu ketahuan karakteristik desanya tingginya di mana SDGs. Apakah di ekonominya, ya, apakah di kelembagaannya, sehingga nanti kapasitas desa itu bisa mencapai infrastruktur. Misalnya di Sokaraja, dia nggak perlu lagi bangun infrastruktur karena semua jalan sudah terbangun, semua jalan sudah bagus. Tinggal nanti yang capainya adalah pemberdayaan. Bagaimana nanti desa itu bisa mencapai kemajuan dalam bidang ekonomi, ya, dan ada istiadat yang perlu dilestarikan. Tetapi juga sebelum mengembangkan desa juga harus kenal dulu berapa sih penduduk miskinnya, apa sih potensinya dan sebagainya, sehingga nanti SDGs itu bisa tercapai dengan pendataan yang dilakukan oleh teman-teman dari pendamping desa, pendamping lokal desa yang dilaksanakan oleh kader yang ada di desa. Itu nanti akan kita mengenal, ya, sampai sejauh mana sih capaian SDGs di masing-masing desa, sehingga nanti indeks desa membangun atau IDM itu bisa diketahui dari capaian SDGs. Mungkin saya dulu tapi yang pasti kami syukur sekali sudah difasilitasi berkaitan dengan kegiatan ini. Kebetulan juga yang membidangi saya membidangi berkaitan dengan dana desa, APBD, aset desa, BPD, pemberhentian kades, pengangkatan melalui berkades, P3D, kewenangan desa dan sebagainya. Kenapa masuk urusan desa? Karena itu yang bisa diatur oleh desa, ya. Kalau yang lainnya itu ada yang tidak. Jadi ada 7 sumber pendapatan desa, ya. Jadi kalau bicara dana desa ini pasti pikirannya satu sumber. Karena desa itu unik, Pak. Unik, pengelolaan keuangannya unik banget. Tapi kalau di sini ada 7 sumber. Ada alokasi dana desa yang dari dana perimbangan DAU bagi hasil 10%-nya digunakan untuk ADD, jadi ditransfer ke desa.
penggunaannya apa sesuai dengan pergub. Jadi ada orang yang tidak bisa membedakan ADD dengan DD. Banyak sekali loh. Beda apa ADD dengan ADD? Kalau desa berasal dari ADF, ya. Bedanya di situ. Makanya diatur adalah dana desa. Selanjutnya ke daerah itu punya ajaran dan musim 10%-nya diserahkan ke desa. Ada yang namanya BAD, ada yang namanya Bankides. Bankides itu adalah itu dianggarkan oleh BPDes, ya, dibangun oleh desa sendiri. Kabupaten membantu karena dinilai ADD dan desanya nggak cukup. Selanjutnya ada sumbangan dari BI3 dan pendapatan PPN yang sah. Ada 7 sumber pendapatan dengan aturan juga berbeda. Ya, dana desa ada di PP 60, PP 22, PP 8. Terus ada Permendes besok 2023 Permendes nomor 8. Kalau tahun ini Permendes 7 tahun 2021. Terus ada 22 baru ada Pergubnya. Oke, itu. Untuk ADD juga ada sebenarnya PPH diatur melalui Pergub 28 tahun 2020. Selanjutnya kontribusi ya sama jadi kelihatan dalam hobi pastor. Jadi aksi di sini kontribusi terhadap apa itu terkait dengan capai tujuan pembangunan nasional negara kita. Aspek kebijakan 91% wilayah desa. Jadi kenapa otonomi itu diberikan desa? Karena desa itu ada sebelum negara ini, ya. Jadi kalau kita bicara tentang kerajaan sejarah Majapahit, terbentuk dulu desa, ya, baru berkembang sampai dengan membentuk kerajaan. Begitu juga dengan negara kita, itu dimulai dari dulu dari desa-desa. Sehingga ketika kita membangun desa, maka negara menjadi kuat. Ya, sebagian capaian dari pemerintah itu sudah terlaksana dengan baik. Terus selanjutnya SDGs itu sebenarnya program PBB yang diadopsi oleh Indonesia dan diadopsi juga dengan desa. Jadi di pengertiannya itu adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa bersejarah, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Ya, SDGs itu SDGs. Tetapi di dalam SDGs yang ada itu dikenal dengan 17, ya. Dan untuk desa itu ada 18. Lanjutlah. Ini ada 18, ada desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, sampai dengan kembangkan desa dinamis dan budaya adat. Di 18 SDGs ini dasar pemikirannya masuk dalam rencana pembangunan berkelanjutan antara lain karena menghargai keberagaman bangsa Indonesia yang sangat beragam dalam agama, budaya, bahasa, adat istiadat dan lain-lain. Jadi Kadis itu di dalam undang-undang desa punya kewajiban untuk melestarikan dan mengembangkan kelembagaan adat desa yang ada di desa masing-masing. Itu tugas dari Kadis. Selanjutnya juga menampung kearifan lokal masyarakat dan kelembagaan desa yang produktif akan bertahan bahkan berkembang. Kita lihat di Bali, kenapa orang pergi ke Bali? Karena ingin lihat budayanya, ya. Ada tariannya yang lepas seninya yang dilestarikan, ada kekayaan alamnya, ada bangunannya, ada ininya, ada karakteristik yang kenapa orang itu lari ke sana. Jadi di dalam pengembangan SDGs ini untuk pembangunan berkelanjutan juga budaya itu menjadi masuk dan perlu dilestarikan, sehingga kita tidak hanya maju dari segi ekonomi, pembangunan dan sebagainya, tetapi kita maju juga dalam kebudayaan, karena budaya itu adalah mencerminkan karakteristik bangsa Indonesia.
Lanjut. Nah ini sesuai dengan pembangunan desa, ini sesuai dengan undang-undang desa, itu bisa dijabarkan di sini melalui SDGs. Tapi Pak, ada kekeluargaan, ada penanggulangan kemiskinan dan sebagainya, sehingga nanti ini menjadi disinkronkan dengan undang-undang desa, sehingga nanti desa itu punya karakteristik dalam pembangunan. Lanjut aja kita bapak. Nanti bisa dibaca aja. Saya punya waktu berapa lama Bu? 30 menit. Nanti dipanggil Pak Bambang juga, saya maju lagi. 25 menit. Oh iya, saya ketawa-ketawa aja. Jadi inilah tipe-tipe desa dalam pengembangan SDGs yang saya sampaikan tadi. Setiap desa itu punya desa yang masing-masing. Ada desa yang di pegunungan, ada desa yang di daratan, ada yang di pantai dan sebagainya. Itu beda perlakuannya. Makanya SDGs ini adalah sebagai tujuan yang terukur dari desa itu. Sehingga nanti semua pencapaian desa bisa diukur dari indikator-indikator yang ada dalam SDGs, ya. Indikator-indikator itu menjadi ukuran bagi kita terkait dengan kemajuan desa. Kemajuan desa dibicara yang di klaster ini berkaitan dengan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Di situ ada dua SDGs yang menaunginya. Pertama desa tanpa kemiskinan, yang kedua adalah desa tanpa kelaparan. Terus kita bicara ekonomi, ya, ada pertumbuhan ekonomi merata, infrastruktur dan inovasi desa, terus desa tanpa kesenjangan dan konsumsi dan produksi desa. Nah ini ketika kita bicara ekonomi, ya, ketika kita ingin mengembangkan ekonomi, kegiatan-kegiatan ini sudah masuk dalam indikator-indikatornya. Apa sih yang ingin dicapai? Terus desa peduli kesehatan. Ketika misalnya desa itu sudah ekonominya cukup baik, kita lihat kesehatannya bagaimana. Apakah stunting itu masih tinggi di desa? Karena apa? Stunting itu banyak faktornya. Kalau kemarin kita mendampingi desa kecamatan Kebasai berkaitan dengan stunting, ternyata stunting itu bukan hanya makanan, ya, bisa juga air bersih. Kenapa? Kalau kita mengkonsumsi air yang ada E. coli-nya, ya, bakterinya, karena otomatis anaknya sakit nggak mau makan, pertumbuhannya pun lambat. Begitu juga dengan rumahnya jendelanya terbatas atau pencahayaannya kurang, anaknya mudah sakit. Terus kemarin juga pola asuh juga, mungkin ibu sibuk, ya, bapak juga sibuk, terus dipercayakan sama pembantunya. Kalau ibu yang kasih makan anak makan pasti dimarahin, dibujuk. Tapi kalau rewel mau dimarahin, itulah makanya stunting itu tidak hanya terjadi di keluarga miskin. Di keluarga yang sudah mapan pun itu dibutuhkan stunting. Makanya padahal stunting itu tidak hanya bicara tentang makanan, tidak bicara tentang lingkungan, tapi juga pola asuh, kesetaraan dan kesehatan. Terus selanjutnya desa peduli lingkungan, ya. Di situ kenapa kita banyak melihat di desa-desa ini tujuannya bangun, tetapi lingkungan tidak diunsur. Punya banyak fakultas, ada fakultas ekonomi, ada fakultas teknik, ada fakultas MIPA dan sebagainya. Kalau kita bergerak ke desa, melihat potensi desa, kita tahu desa harusnya seperti ini. Tapi karena kajiannya belum, desa untuk kemajuan. Apalagi kita bareng-bareng, ya, semua universitas muncul, UNP, Unwiku, baru Amikom, baru Suju artinya kalau bergerak kita sama-sama ke desa, di dalam satu desa, keren banget. Mudah-mudahan nanti bisa. Ada yang tidak ada, dia nanam biasa aja. Dia nanam cabai ketika harga cabai naik, itu
panen cabenya turun. Ya nggak Pak? Jadi nggak tahu apa sih potensi yang paling baik ketika tanam secara, harusnya ada pemetaan pertanian, ada database tentang pertanian, berkaitan juga dengan potensi budaya untuk desa supaya dia bisa berkembang, sehingga dia tidak tergantung lagi dengan dana desa. Selanjutnya desa apa? Papua, ya. Nah ini bagian dari yang pertama adalah untuk BLT 40%. Jadi di sini dia sudah dilaksanakan melalui kegiatan yang diatur dalam peraturan undang-undangan pembangunan prioritas pembangunan Indonesia tahun 2022. Terus BLT-nya ditambah lagi 100, jadi 1000. Dikalkulasi lagi Pak, iya ini kami cari bantuan lagi itu. Sudah. Halo, dapat semua, gitu kan Pak Karis ya? Apa dulu mau kaya mau miskin? Kalau dapat karena kecemburuan, dikasih di sini loh Pak, dia bukan orang miskin. Itu makanya kalau kami setiap Kemenes datang udah hapus BLT karena politik terdekat adalah desa. Pak Kadis itu dipilih oleh sebelah rumahnya, depan rumah dan sebagainya. Yang tiap hari datang ke rumah minta bantuan Pak ya, untuk dimasukkan ke dalam bantuan. Sehingga nanti Pak Kadis susah dikasih yang ini dan pendirian BUMDes atau BUMDes. Lanjut. Terus ekonomi merata, ini indikatornya ada PDB desa rata-rata di atas 30 juta dan selanjutnya. Lanjutlah. Jadi warganya itu bisa punya penghasilan, ya, sehingga sejahtera. Karena tanpa ada produk unggulan desa itu sulit untuk berkembang. Ya, desa itu harus punya produk yang bisa dijual atau ditingkatkan dalam hal pengembangan ekonominya. Ya, tanpa itu nggak mungkin. Ya, tanpa kita menyentuh masyarakat supaya bisa berproduksi, itu akan sulit kita mencapai kemajuan desa. Ya, mina padi. Terus juga ada berkaitan dengan produk unggulan ya. Kita kemarin di Gresik itu ada desa miliarder. Pernah lihat ya? Desa miliarder di YouTube, di TV kemarin. Usahanya apa? Usahanya apa? Hah? Salah? Jual tanah katanya. Jual tanah bukan. Saya penasaran itu. Kalau nggak salah tahun 2021 saya perhatiin. Ini apa sih usahanya? Ternyata apa Pak usahanya? Keripik. Ekonomi. Kalau misalnya ekonominya baik ya mudah-mudahan baik semua. Rumahnya bagus, terus makannya standar, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Menurut saya akarnya diselesaikan. Masalahnya apa? Kemiskinan yang harus kita tanggulangi. Semua masalah rumah tidak layak huni dan sebagainya itu bisa ditanggulangi. Akar masalahnya ada di situ. Jasa kesehatan mencapai 100%, pelayanan kesehatan mencapai 0%. Jadi ada antara pelayanan kesehatan dengan istilahnya pelayanannya itu bisa terlayani dengan baik. Terus persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan ini sudah terampil sampai 100%. Di beberapa desa sudah menyediakan ambulan desa. Nanti terus ini peduli desa peduli kesehatan. Contoh-contohnya ya ini lanjut. Contoh penerapannya berkaitan dengan pembangunan posyandu, poskesdes, pos kesehatan desa dan lain-lain. Jadi ada pos tinju dan sebagainya untuk kesehatan masyarakat. Terus ada pembangunan sarana air bersih, pembangunan MCK, pembangunan pengelolaan sampah rumah tangga. Ya di beberapa desa itu peduli lingkungan, ada SGS berkaitan dengan desa berenergi dan terbarukan dan desa tanggap perubahan iklim. Lanjut. Contoh penerapannya ada pelatihan pembuatan biogas di beberapa desa itu sudah punya dengan bantuan dari Kemenkes juga ada beberapa biogas atau biodiesel yang sudah dibuat oleh
di desa masing-masing. Terus konservasi dan reboisasi di beberapa desa sudah punya perdes berkaitan dengan pelestarian lingkungan, ya. Jadi desa itu sudah mengatur bahwa tidak sembarangan masyarakat itu menebang pohon, karena nanti diatur di dalam perdesnya, ya. Jadi dengan ada perdes itu tidak sembarangan bahwa masyarakat mau menebang pohon, mau mengubah fungsi lahan dan sebagainya, yang nanti itu diatur oleh lokal desa. Terus nanti ini desa peduli pendidikan sebenarnya anak ke SD, SMP, SMA rekomendasi minimal B sampai 100%. Inilah SDGs yang berkaitan dengan pendidikan. Bantuan kalau di persatuan desa, bantuan kepada siswa miskin di persatuan desanya, sehingga nanti anak-anak itu yang tidak bisa beli tas, nggak bisa beli buku, nggak bisa beli sepatu, bisa dibantu melalui dana desa. Tapi untuk menyelenggarakan pendidikan, kalau SD itu kewenangannya kabupaten, SMP Kabupaten. SMP, kabupaten, SMA, provinsi. Kalau saya udah ramah Pak. Ya Pak ya. Bapak pun ramah, belum bahasa kan udah ramah. Ya, itu ada SK, FBS, baru juga komposisi di BPD juga ada sebagainya. Kasus kekerasan perempuan itu sudah tidak ada lagi. Terus pernikahan juga sudah sesuai dengan usianya, jadi tidak ada nanti nikah dadak ya. Ada nanti urusan Syarikat kontrak. enggak, kalau ke kecamatan kan ada yang mau nikah sekarang apa namanya? Disputasi. Itu banyak itu, satu nikah dadak ya. Nikah dadak itu nikah ketika usia yang mau dinikahkan itu di bawah umur. Jadi harus ada rekomendasi dari kecamatan, itu banyak banget itu, ya Pak ya. Hampir tiap hari ada. Ini berkaitan dengan penerimaan perpajakan PDP, tersedianya jaringan internet, WiFi, mobil handphone, berkelas tinggi, komunitas desa yang diekspor meningkat. Jadi, ini kami juga bekerjasama dengan Kominfo untuk bagaimana desa ini teratasi blank spotnya, ya. Jadi wilayah-wilayah blank spot itu sudah dibantu oleh Kominfo supaya punya jaringan internet. Terus juga kita sudah mengelola keuangan desa dengan baik. Jadi di desa itu sekarang pengelolaan keuangan desanya sudah online, ya, dengan sistem SQL yang dikembangkan oleh Kemendagri dan BPKP. Dan pengawasannya lebih canggih lagi. Dari sistem desa itu kita injeksi program siswa cerdas. Jadi kemarin inspektorat itu bisa tahu desa itu udah bayar pajak atau belum, terus sudah dicairkan atau belum, pajarnya sudah di-SPJ-kan atau belum, ya Pak Mubarak ya, itu sudah ketahuan. Makanya kemarin inspektorat itu berdasarkan aplikasi siswa cerdas itu yang diinjeksi dengan aplikasi siswa cerdas bisa mengendalikan ada risiko keuangan dan non keuangan. Risiko keuangan berkaitan dengan penyalahgunaan keuangan, non keuangan berkaitan dengan mekanisme non teknis berkaitan dengan penyusunan. Terus personil, apakah personil yang melaksanakan pengelolaan itu sudah tepat atau tidak? Nah, di situ nanti menjadi telaah bagi inspektorat dalam melakukan pengawasan desa. Kita ke budaya, lanjut. Pak, udah bisa Pak? Belum habis. Iya. Oh iya. Jadi, bagaimana? Contoh pertamanya adalah di bidang kesenian, ya. Jadi kita di sini SDGs itu tidak bicara tentang kemajuan kesehatan sebagainya, tapi budaya juga. Karena jangan sampai anak-anak kita kehilangan budaya. Anak-anak kita sering main Mobile Legends, bersama lagi Counter Strike, PUBG, terus lain-lain di HP, tapi lupa. Kalau kita dulu Pak Heru mainnya apa Pak? Atau lele ya. Dan untuk desa itu dalam mencapai SDGs, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Sini nanti masuk ke KPDes, masuk kemarin di bulan September kemarin ada
selain bangun des untuk penerbitan KPDS sampai nanti dia memilih kelas. Berikutnya adalah pemaparan oleh narasumber kedua kita, Bapak Bambang. Kepada Bapak Bambang, waktu dan tempat dipersilakan. Dan itu alasannya. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kalau saya ngomongnya kemana-mana dan tidak terstruktur, tidak akademis, jadi wagu. Jadi tidak saya cantumkan. Jadi saya tadi mendengarkan presentasinya Pak Bambang ini struktur banget kayaknya. Saya asal ngomong aja, karena saya juga mohon maaf Bu, jujur karena saya ditunjuk oleh yang kualitas 1 nggak bisa hadir di sini. Ketua Satria Praja kebetulan ada di Jakarta, dia tidak bisa hadir di sini. Karena kualitas berikutnya nih, nggak tahu kualitas yang berapa, tapi jelas di bawahnya saya itu jadi sekretarisnya Satria Praja adalah Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Banyumas. Supaya keren ditulisnya sekjen, kayak gitu aja sebenarnya, supaya biar kelihatan keren. Ada sekretarisnya yang sering dipanggil sama Pak Soeharto, suruh bikin surat kayak gitu sebenarnya. Namanya prakarsa masyarakat kayak gitu dari dulu juga kayak gitu. Asal usul tradisional dan seterusnya. Dan tapi misalnya ada persoalan batas wilayah, masih banyak sebenarnya persoalan batas wilayah. Saya sering menyebut kemarin kita diskusi di forumnya desa, menyapa desa juga kayak gitu. Menteri bukan mendampingi desa, kayak gitu. Jadi kayak gitu. Desa sampai hari ini juga masih disebut dengan desa. Rasa masyarakat, juga lokal berdasarkan adat istiadat dan budaya setempat. Ini untuk mengaruh. Kalau dulu itu dipimpin oleh lurah, ini ada paradigma yang berubah. Itu ada sebenarnya itu karena saya berpikir sebenarnya negara kita atau pemerintah kita itu lagi berpikir apa tentang desa, atau ingin mendorong dari desa ini dirubah kepada sesuatu yang lebih baru, atau apa gitu. Saya kadang-kadang mencoba meraba-raba gitu, sehingga kita di Satria Praja dan BPI sering berdiskusi tentang hari ini yang sekarang untuk ilustrasi aja. Kalau Pak Bambang tadi SDGs banget itu udah lengkap gitu. Saya nggak seperti itu karena saya tidak menguasai. Betul. Apalagi kalau bicara aturan, undang-undang ini bla 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 bla. Saya begitu dipelajari sama aja apa yang diinginkan. Males juga saya belajar undang-undang aturan ini. Urusan sebalik orang begini tahu ya, ini bahasa saya ya, bahasa Banyumas. Teman-teman mahasiswa ada yang dari luar Banyumas? Ada ya. Jadi orang masyarakat yang nggak memilih saya tuh bilang, Pak, saya orang yang memilih saya itu bilang saya itu siang malam jauh memilih, tapi ada bantuan saya. Itu yang pilih saya. Sih keterbatasan anggaran, dibatasi ketentuan aturan, justru saya ingin mengadakan apa juga. Program sosial ini menjadi program persoalan sebenarnya ini. Karena ternyata beda antara itu tadi yang saya intervensinya terhadap program sosial tadi gini. Saya itu menentukan orang miskin itu ada 4 strata atau 4 misalnya. Miskin itu miskin darurat, miskin mendesak, miskin dan prasejahtera. Itu kami di desa kami menentukan. Akan tetapi yang saya heran itu kita tidak pernah didengar, apalagi bantuan-bantuan yang dari pusat. Kalau BLT ini tidak bisa menentukan karena RT dia yang mencari 50-100 usulan Anda 400 tidak, siapa yang mendikasi? Kan kita tidak bisa menentukan. Mungkin ada hal-hal yang lebih pantas diberi. Ada subjektivitas mungkin dari kepala desa. Tapi saya yakin itu dalam rangka membuat kenyamanan hidup di desa. Mau SDGs apa, ternyata begitu saya baca sama yang diinginkan dari zaman ada negara ini, itu aja itu. Saya berani yakin itu nanti resingannya juga nanti bisa. Apa saja yang ingin dibangun, ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan, itu aja. Begitu saya baca, sama aja, nggak ada yang penting. Yang baru, cuma bagaimana kita harus melengkapi data yang dibutuhkan oleh pemerintah, itu aja.
Tapi saya punya visi program kegiatan dengan ukuran yang ini aja sudah, itu nggak ada yang lain. Sehingga podcast saya ini tidak implementatif karena kita punya keterbatasan di eksekusinya, sektor di lapangan. Kita sudah kerjasama dengan KUA dan lain sebagainya. Dulu sebelum ada periode pertama kebudayaan misalnya. Berduren, desa saya ini adalah pusat dari lahirnya kesenian khas Banyumas. Maka potensi itu yang kita kembangkan. Kita lagi bangun kerjasama juga dengan dengan daerah lain. Kemarin kita sudah tukar budaya dengan Jawa Barat untuk perhelatan budaya karena kita akan membangun wisata dan potensi yang ada. Kita dengan Subang. Besok kita diundang ke Subang untuk juga mengekspresikan kebudayaan kita di Subang. Nanti November akan di sini lagi mewakili Banyumas di desa saya karena itu kerjasamanya Jawa Barat, Banyumas dan Bali, cuman arahnya seperti arah Pak Bambang. Bagaimana membangun potensi? Wisata saya bangun, wisata bisa dibangun. Tapi ya misalnya masyarakatnya, tergantung prakarsa masyarakat. Ini ada satu hal yang perlu didiskusikan juga. Sebenarnya apa ini? Ketika saya melakukan FGD sama ini tentang pembangunan ekonomi di desa saya, itu seluruh peserta musyawarah mengatakan membangun pasar. Ribut itu waktu itu. Alasannya apa Pak Kades? Saya sampaikan. Di sebelah kanan desa kita ada pasar. Sebelah kiri desa kita ada pasar. Depan pasar, belakang pasar. Terus siapa yang mau beli? Semua terdiam. Musim presiden harus kerapatan juga. Apa lagi sama bapak ini diminta untuk memikirkan bumdes, jadi saya males juga kadang-kadang.